tulisan yang ditulis oleh masa lalu pasti tidak akan bersentuhan dengan indera. Ngomong tentang garam di masa lalu, pasti itu wawasan garam masa lalu. Dan saat bersentuhan tidak bersentuhan dengan indera. Dan di sini al insanu siri wa anasiru istauta'tu min ibadi mensyaratkan persaksian itu ada dalam rasanya masing-masing. Al-insan manungsa kuwi intine manggon digune rasane. Rasa sing di jero rasane hambaku kuwi ada kehadiranku. Maka itu makrifat, maka itulah iman. Istautu min ibadi, maka apa yang dilakukan itu adalah ibadah kepadaku. Kan itu. Ini pada saat kita kalau iman itu bersentuhan dengan indera. Jadi kamu dapat informasi tentang surga, tentang neraka, tentang apa? Yang kalau ada orang cerita begini, kamu tanyakan satu saja. Pak Ustadz, sudah pernah lihat widodari? Belum. Berarti wacana. Berarti itu bukan ilmu. Wis ben blak pisan. Kan gitu. Kalau orang kenal, wong kenal makrifat apapun, nggak butuh referensi. Sing butuh referensi ki wong belajar. Dan cenderung wong sing gak roh, ya toh? Kalau orang kuwe ki nek makrifat karo bengkel, sing semoro Mas Toha, kemudian didudui karo Ustaz Toha, iki lho buku bengkel. Nek kowe memang ahli bengkel, Mas Toha mbok ngerti tok. Ki bocah ki foto karepe kan gitu. Jadi kita membaca itu karena kita nggak tahu tentang bengkel. Untuk menjadi wawasan, dia ditularkan kepada orang lain. Dan dia ingin memiliki pengikut dengan wawasannya itu. Saat ini sudah hegemoni, berat untuk mengakui fakta bahwa ada ahli bengkel benar yang tanpa buku, karena memang sudah belajar, sudah sebelumnya, sudah tahu. Sehingga sudah makrifat, sudah tahu benar-benar bengkel itu. Kan gitu. Sehingga nggak budaya. Maka saya ngomong ini kan juga ada dasarnya kan, wa ma'amaniku wa ma'amani ilal kitab, surga, neraka, widodari, malaikat, pahala dan ganjaran. Wa ma'amani yukum, babar pisan, sama sekali tidak karena angan-angan kamu, pikiran kamu, rekayasa kamu. Wa ma'amani kitab, dan bukan angan-angan yang muncul dari bacaan yang kamu baca dari orang masa lalu. Ayat kalau ini. Artinya bahwa saat kita berbicara perihal bahwa antara yang diperlukan persaksian itu fakta gitu loh. Dan ini bukan masalah fakta lahiriah. Kehidupan batin. Tadi saya matur di depan, para nabi rasul itu ajaran inti syariat tidak berpecah belah. Semua nabi sama, syahadat pasti, sholat iya, poso iya, zakat iya, haji iya gitu loh, pasti. Bohong orang itu sholat, tapi nggak ada kepedulian. Bohong orang itu bersyahadat, tapi nggak kenal nabinya, rasulnya, Allahnya. Bohong kan begitu kan? Bohong orang itu sholat, tapi nggak kenal zikir. Kalau kita ngomong ya dalam kehidupan sosialnya buruk. Bohong orang itu zakat, nggak ada kepedulian, nggak ada pengendalian. Bohong, kalimatnya utuh, bukan fi'la. Kalimatnya akimi sholah, bukan fi'la sholah, beda. Kalau fi'la sholah, kowe sholat setelah itu tukaran tidak apa-apa. Tapi kalau akimi sholah, jadi kenapa intinya syariat? Dan intinya di dalam syariat itu adalah sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat itu pembelajaran kehidupan.
menjadi pendengar yang baik, pemikir yang baik, pelihat yang baik, ruko, untuk memiliki adab akhlak, memberdayakan diri, gelem takok, gelem mau ngalah, itidal, sadar potensi untuk dikembangkan, sujud, sadar sebagai hamba yang fakir, duduk di antara dua sujud, memohon kepada Allah, dikte Allah dosa, nek gak nyuwun sombong, kan begitu toh. Jadi sholat itu makna kehidupan sosial gitu. Karena inti syariat semua Nabi Rasul wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Ini. Bohong kalau orang tuh haji ternyata nggak saling berusaha untuk mengenal, perilakunya perilaku nggak mau tahu. Ya intinya kan haji itu makrifat. Sehingga karena kita antara opini wawasan dengan ilmu kita enggak buram, enggak jelas, antara ilmu pengetahuan dan ilmu juga enggak jelas, antara iman dan Islam juga enggak jelas gitu. Kopiah wis dikatakan Islam padahal tukang nyolong, kang korupsi, kan begitu kan. Akhirnya kan dihapusi terus. Kowe kapusan, aku gawe iki langsung mbok sebut kiai, padahal duduk aku gak duwe latar belakang kiai ngene gitu. Aku ki kiai tersesat. Rong sipil dadi kiai. Masih nyebutkan kowe. Jadi katakanlah pada saat kita tidak bisa membedakan antara iman itu apa dan Islam itu apa. Dan Islam hanya dinilai retorikanya, hanya kopiah, hanya pakaian. Kita juga tidak bisa membedakan. Kita sering ngolok-ngoloki orang lain. Itu budayane bid'ah, itu budaya bid'ah. Dan sering kita akan ada orang saling mengolok itu perilaku bid'ah, budaya bid'ah. Budaya. Dan kemudian tidak terbedakan antara padahal itu sebenarnya budaya tapi disangka sebagai beragama. Kenapa dikatakan budaya? Kita ngelok, oke, itu bid'ah, itu kan budaya, tahlil itu kan budayanya wong Jawa. Itu wong Jawa itu Hindu kan gitu. Katakanlah demikian. Dulu memang dalam sejarahnya memang kita memahami akhirnya sebagai Hindu, tapi sebenarnya pola itu juga berangkat dari sebuah waliullah gitu ya, yang orang dari Persia untuk menyusupkan pola itu. Tapi masalahnya kan kan bukan di situ. Kita ngolok, tapi yang kita lakukan kan juga sama budayanya gitu loh. Orang kan nggak sadar. Itu budayanya wong Hindu, itu bid'ah, itu. Wong yang kita lakoni saja kowe salat itu budayane Nabi Muhammad, yo ora kenal, ya jenenge budaya gitu loh. Aja ngelokne to wong ya budaya gitu. Jadi tidak jelas antara kehidupan yang batin dan kehidupan yang lahir itu apa sih, posisinya seperti apa. Akhirnya ya pasti tatanan itu semrawut karena nggak mengetahui orientasi kehidupan. Tertatanya sebuah kehidupan itu jika orientasi telah dikenali kan gitu kan. Nah, itu yang kita perlukan itu adalah ayo kita menjadi cerdas, rasional dan nalar kita gunakan sehingga tidak mudah tersusup. Bukan sekedar orang pintar. Orang cerdas itu orientasinya pada batin yang telah berfungsi. Orang pintar itu oke-okean wawasan dan wacana. Orang penting iso nggawe kopi apa ora, enggak penting apakah dia bisa bertani atau tidak, sing penting dia itu iso ngomong tani. Iso ngomong kopi, tapi enggak pernah tahu wujudnya kopi, enggak pernah tahu tentang padi. Itu hanya diperuntukkan
di media sosial untuk keren-kerenan. Biasanya kan begitu. Wong pinter itu cenderung untuk keren, tapi wong cerdas itu nggak akan memperhatikan pakaian dan bajunya. Itu bedanya. Kalau kamu masih bingung dengan pakaian, harga diri kamu itu karena pakaian, karena harta benda, berarti kamu itu memposisi sebatas wong pinter. Kalau orang cerdas, telanjang, oh nggak masalah. Kan gitu loh. Ya. Tapi wengko terus mutu kok kene gak penting, akhirnya kowe udo. Kuwi jenenge gagal paham. Efektif untuk menebar janji dan harapan-harapan bagi perilaku Cinderella kompleks. Biasanya kita itu mau nyoblos itu nunggu serangan fajar, ya toh? Nah, gitu. Di sing oke ya kuwi sing mbok coblos kuwi itu biasanya. Itu berarti kamu itu kategori Cinderella kompleks.